Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus tentang penurunan kualitas bibit dan inbreeding pada peternakan babi di Indonesia untuk memenuhi tugas manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Nadia Rista Putri dengan NIM 2309511048 dari kelas C. Nah, peternakan babi di Indonesia menghadapi masalah serius terkait penurunan kualitas bibit babi yang berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan. Salah satu penyebab utama adalah maraknya praktik inbreeding atau perkawinan sedara yang menyebabkan degradasi genetik. Selain itu, keterbatasan pejantan babi unggul impor dan aturan ketat yang membatasi impor bibit dan semen babi unggul dari luar negeri memperparah kondisi ini. Nah, kondisi ini menyebabkan kualitas bibit babi menurun drastis, yang berdampak pada jumlah anak babi yang dihasilkan dan efisiensi penggunaan pakan, sehingga produktivitas babi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dari negara lainnya. Nah, adapun permasalahan yang timbul, yang pertama yaitu maraknya inbreeding atau perkawinan sederhana yang menyebabkan depresi inbreeding dan penurunan kualitas genetik bibit babi. Yang kedua yaitu keterbatasan pejantan babi unggul impor akibat aturan yang melarang impor bibit dan semen babi dari negara tertentu karena resiko penyakit. Yang ketiga yaitu degradasi kualitas bibit lokal yang mengakibatkan produktivitas rendah atau jumlah anak per induk per tahun dan efisiensi pakan masih jauh di bawah standar internasional. Terus yang keempat yaitu fluktuasi harga pakan bibit dan daging yang mengganggu kestabilan usaha peternakan. Yang kelima, kurangnya program upgrading genetik yang efektif dan terbatasnya teknologi inseminasi buatan yang diterapkan secara luas. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas genetik bibit babi melalui pengurangan praktik inbreeding. Terus yang kedua yaitu mendorong penggunaan pejantan unggul dan teknologi inseminasi buatan untuk memperbaiki mutu genetik. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas ternak babi agar mampu bersaing secara global. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu memberikan pedoman pengembangan peternakan babi yang berkelanjutan dan efisiensi. Selanjutnya yaitu pembahasan penurunan kualitas bibit dan inbreeding pada peternakan babi di Indonesia menyoroti dampak negatif perkawinan sedara yang masih umum terjadi. Nah, terutama di peternakan rakyat. Inbreeding menyebabkan degradasi genetik yang mengakibatkan pertumbuhan kerdil, penurunan daya tahan, fertilitas dan produktivitas ternak, serta tingginya angka kematian anak babi dan interval kelahiran panjang yang menghambat perkembangan populasi. Nah, faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah kurangnya pengelolaan genetik, minimnya penerapan inseminasi buatan, dan keterbatasan pejantan unggul. Nah, upaya pencegahannya yaitu meliputi penghindaran perkawinan sedara, peningkatan manajemen pembibitan, pelatihan inseminator, dan penerapan biosecurity. Nah, teknologi inseminasi buatan dengan semen pejantan unggul
menjadi solusi penting meski masih menghadapi tantangan teknis dan regulasi. Nah, secara keseluruhan masalah ini mengancam keberlanjutan peternakan babi di Indonesia dan memperluas intervensi terpadu dari aspek genetik, manajemen, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu upaya pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pengembangan program inseminasi buatan atau IB yang memperluas penggunaan IB dengan semen pejantan unggul lokal maupun impor yang aman untuk meningkatkan kualitas bibit. Yang kedua yaitu kebijakan regulasi yang mendukung itu perlu revisi aturan impor bibit dan semen agar tetap menjaga keamanan penyakit namun tidak menghambat akses bibit unggul. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan manajemen peternakan, di mana pelatihan peternak dalam manajemen reproduksi dan pemeliharaan dan juga pakan untuk mengoptimalkan produktivitas. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan pusat pembibitan unggul, itu melalui balai pembibitan dengan program upgrading genetik yang terkontrol dan berkelanjutan. Terus yang kelima yaitu sosialisasi dan pendampingan, di mana di sini meningkatkan kesadaran peternak akan bahayanya inbreeding dan pentingnya penggunaan bibit unggul ini. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, penurunan kualitas bibit babi di Indonesia terutama disebabkan oleh praktik inbreeding dan keterbatasan akses pejantan unggul akibat regulasi yang ketat. Nah, kondisi ini menyebabkan produktivitas babi lokal jauh tertinggal dari negara lain. Upaya pemecahan masalahnya harus meliputi program inseminasi buatan yang lebih luas, revisi kebijakan impor bibit, peningkatan manajemen peternakan, dan juga pengembangan pusat pembibitan unggul untuk menjaga dan meningkatkan kualitas genetik babi di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Tama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.